Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Google Classroom dengan handphone, ya, untuk siswa atau untuk murid. Pertama-tama, silahkan diinstalkan dulu aplikasi Google Classroom-nya yang bisa di-download di Play Store untuk Android atau di App Store untuk yang menggunakan iPhone. Kalau sudah, kita bisa langsung masuk ke aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan awal kalau misalkan si Google Classroom-nya belum terkoneksi dengan kelas manapun. Nah, di bagian kiri atas kita bisa melihat ada beberapa fitur pilihan. Ada kelas, kalender, dan kelas diarsipkan folder kelas. Nah, karena belum terkoneksi dengan kelas manapun, jadi belum ada kelas yang ditampilkan di sini. Tapi nanti kalau sudah join atau membuat kelas, kita bisa lihat tampilan kelas yang kita ada termasuk di dalamnya. Oke. Kalau di bagian kanan atas kita bisa lihat ini adalah bagian akun yang bentuknya bundar dan ini biasanya menggunakan huruf, tapi kalau sudah dirubah ada juga yang bisa menggunakan foto. Kalau kita klik, dia akan muncul beberapa atau keterangan akun yang terkoneksi atau akun yang kita gunakan untuk menggunakan Google Classroom tersebut. Nah, dalam satu Google Classroom atau aplikasi Google Classroom itu maksimal bisa menggunakan sampai 10 user. Jadi dengan satu gadget gitu ya, baik itu mau HP atau komputer, kita bisa menggunakan 10 akun secara bersamaan atau secara bergantian gitu. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan akun yang lain, itu kita tinggal mengklik bagian tambah akun lainnya. Nanti dia akan memunculkan tampilan tambah akun seperti ini. Tapi tiap HP biasanya berbeda-beda. Untuk HP yang saya gunakan ini menggunakan HP Samsung. Nah, nanti ada autentifikasi itu sesuai dengan masing-masing HP. Biasanya sandinya akan mengikuti dengan sandi yang digunakan di HP tersebut. Nanti kita tinggal memasukkan email, alamat email tambahan yang mau dimasukkan, dan memasukkan passwordnya. Kalau sudah terkoneksi, dia akan masuk ke tampilan yang sebelumnya, tampilan seperti ini, ya. Nah, kita lanjut ke bagian kanan atas. Di sini ada bagian titik 3 di sini sebelah akunnya. Kalau kita klik, ini akan memunculkan opsi segarkan atau refresh atau kirim masukan ke Google. Ini tidak terlalu banyak digunakan, jadi kita lewat saja. Kalau kita lihat lagi tampilan utamanya, karena ini masih kosong, berarti kita harus membuat atau join ke dalam kelas. Karena ini untuk digunakan oleh siswa atau murid, kita akan join kelas. Lihat di bagian kanan bawah itu ada pilihan untuk bergabung, tanda tambah biru. Kita klik. Di sini akan keluar dua opsi, ada opsi untuk membuat kelas atau opsi untuk gabung ke kelas. Karena nanti yang menggunakan murid, tinggal kita pilih gabung ke kelas. Oke. Nah, ini adalah tampilan yang akan muncul ketika kita mencoba untuk bergabung ke dalam kelas. Kalau kita perhatikan lagi di sini, kita diperlukan atau diperintahkan untuk memasukkan kode kelas yang akan kita bergabung di dalamnya. Nah, saya akan mencoba untuk masuk ke salah satu kelas yang sudah didaftarkan atau sudah dibuat. Nanti kita akan lihat bagaimana tampilannya kalau kita sudah tergabung dalam kelas tersebut. Oke, ini saya pilih kelas 3A. DWN Y7N. Oke, kalau kode kelasnya sudah dimasukkan, itu kita tinggal klik gabung. Oke, kode kelas bisa kita dapatkan di wali kelas atau di guru yang membuat kelas tersebut atau yang berposisi sebagai admin. Nanti kalau sudah, kita tinggal gabung. Setelah gabung, nanti posisinya atau tampilannya akan berubah. Kalau memang si kelasnya belum ada aktivitas, itu cuman akan menampilkan bagian dari beranda atas. Jadi yang tulisan SDT Almanat dan kelasnya, jadi
Kalau memang belum ada aktivitas, cuman itu saja yang terlihat atau tampil di layar kita. Tapi kalau sudah ada aktivitas, nanti secara otomatis kita juga akan melihat aktivitas terbaru yang sudah ada di kelas tersebut. Nah, ini contohnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa bagian. Bagian yang sama seperti tadi, garis 3 di atas, kiri atas ya. Ini untuk melihat. Nah, sekarang kita bisa lihat ada satu kelas yang terkoneksi dengan akun kita. Kalau kita balik lagi, ini ada ikon i yang bisa kita lihat adalah informasi dari kelas yang kita terkoneksi di dalamnya. Untuk titik 3 di kanan atas, kita bisa melihat masih sama kayak tadi, segarkan dan kirim masukan. Nah, di bagian beranda ini kita bisa lihat aktivitas, atau kalau misalkan ada postingan dari guru bisa tampil di sini. Misalkan ini ada postingan tentang pembelajaran untuk minggu ini. Nah, kita sebagai murid bisa memberikan komentar di masing-masing postingan tersebut. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa contoh murid yang lain yang sudah menuliskan komentar di kelas tersebut. Nanti guru dan murid bisa saling berkomunikasi di sini. Oke. Nah, di sini juga di bagian timeline akan dicantumkan atau akan diperlihatkan kalau misalkan ada aktivitas seperti tugas-tugas yang mesti dikerjakan berikut dengan keterangannya. Jadi kalau kita pengen mengetahui tentang keterangan tugas-tugas tersebut, kita tinggal klik saja bagian dari tugas tersebut. Misalkan kita klik tugas yang paling baru ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada judul dari tugas tersebut. Di bagian atasnya ada keterangan tenggat. Itu maksudnya adalah deadline dari pengumpulan tugasnya. Nah, di sini ada keterangannya besok hari, berarti 1 hari setelah tugas ini diberikan, dengan kurun waktu sampai dengan jam 21.00 atau jam 9 malam. Nah, kita juga bisa lihat ada judulnya. Judulnya Mahir menggambar menggunakan Paint. Poin maksimalnya adalah 100 poin. Di bagian bawahnya yang tulisan hitam kecil ini adalah petunjuk bagaimana cara atau bagaimana untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kalau misalkan ada tampilan rubrik atau tulisan rubrik, itu adalah metode penilaiannya. Di sini kita bisa lihat ada rubrik kriteria 100 poin. Berarti nilai maksimal yang bisa kita dapatkan dalam tugas tersebut adalah 100 poin. Nah, di bagian bawahnya ada lampiran. Lampiran ini biasa digunakan atau biasa diberikan oleh guru sebagai tambahan materinya. Jadi, kalau di atasnya kita bisa melihat judulnya, di bagian tengahnya adalah petunjuk pengerjaan tugas, di bagian bawah biasanya materi yang disampaikan terkait tugas tersebut. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengerjakan tugas? Kalau di HP kita bisa lihat tampilannya tidak jauh beda untuk yang menggunakan HP dengan tipe apapun. Kita bisa lihat di bagian bawah ini yang saya gerakkan. Ini adalah bagian di mana kita bisa mengerjakan tugas tersebut. Tinggal kita slide ke atas sampai semuanya menutupi ya. Nah, ini ada tulisan tugas Anda. Di sini kita bisa mengerjakan tugas tersebut. Oke. Saya jelaskan dulu tampilannya. Di bagian tugas Anda ini ada tambahkan lampiran. Tambahkan lampiran berfungsi untuk memasukkan tugas-tugas yang kita buat. Kalau misalkan bentuknya file, foto atau tulisan yang sudah difotokan, kita bisa mengupload di sini. Kita klik tambahkan lampiran. Di sini ada beberapa opsi. Ada beberapa opsi yang ditampilkan. Ini ada drive, link, file, ambil foto, rekam video, dokumen, slide, spreadsheet, dan PDF. Oke, drive di sini digunakan kalau misalkan tugas yang kita kerjakan sudah ada di Google Drive kita masing-masing. Nah, nanti kita bisa ngambil dari Google Drive kita. Link juga kurang lebih sama. Kalau misalkan kita sudah mengupload ke
website atau penyimpanan virtual, mau itu di cloud, mau itu di Google Drive, mau itu di mana saja, kita bisa menyantumkan linknya di sini. Atau misalkan kita mau mengupload dari HP kita bisa menggunakan opsi file. Ini yang paling sering kita gunakan. Opsi file bisa kita contohkan sekarang ya. Kita klik opsi filenya, dia akan mengarahkan kita ke bagian file penyimpanan. Nah, kalau misalkan foto yang diminta, kita bisa memilih foto mana yang akan diupload. Misalkan kita pilih foto yang ini. Oke, ini untuk contoh saja. Oke, kalau misalkan sudah tampil lampirannya, ini adalah foto yang kita lampirkan untuk mengumpulkan tugas. Nah, bagaimana cara mengumpulkan tugasnya? Sekarang cara mengumpulkan tugasnya adalah dengan mengklik serahkan. Ini ada opsi serahkan. Nah, kita tinggal mengklik saja serahkan. Nanti secara otomatis dia akan mengirimkan tugas kita ke guru yang menugaskan tugas tersebut. Kita klik lagi serahkan. Oke. Nah, kalau misalkan sudah muncul tulisan batalkan pengiriman, itu berarti tugas sudah diserahkan. Nah, dengan begitu tugas kita sudah sampai ke guru yang menugaskan tugas tersebut. Oke. Nah, sekarang ini ada tampilan tambahan di bawah, rubrik. Rubrik ini akan muncul tergantung daripada gurunya. Ada yang bisa membuat rubrik, ada juga yang tidak menggunakan. Nah, nanti itu akan muncul sesuai dengan yang dibuat oleh guru. Nah, tapi rubrik di sini fungsinya adalah tentang kategori penilaian. Jadi kalau kita bisa lihat, nah, ini kategori yang dituliskan adalah tentang pemahaman. Kategorinya bisa macam-macam tergantung daripada gurunya masing-masing. Oke, ini ada 100 poin untuk sangat bagus. Untuk bagusnya mendapatkan 90 poin. Untuk cukupnya 80 poin. Kalau yang kurang mendapatkan 75 poin. Seperti yang saya bilang tadi, metode penggunaan rubrik ini tergantung daripada gurunya masing-masing. Ada yang menggunakan, ada yang tidak. Ada yang menggunakan penilaian yang semi otomatis seperti ini, rubrik. Ada yang menggunakan nilai manual. Manual dalam artian mengetik nilainya langsung oleh gurunya. Oke, kalau misalkan kita ingin memberikan komentar dalam tugas ini, khusus untuk tugas ini, kita bisa menuliskan komentar. Misalkan, saya sudah mengerjakan ya Pak. Oke. Nah, kita tinggal kirim komentarnya. Komentar ini hanya akan dimunculkan untuk guru terkait ya. Jadi tidak akan dilihat oleh murid atau oleh guru yang lain walaupun mereka ada di kelas yang sama. Jadi ini khusus untuk guru yang menugaskan saja. Oke. Oke, sementara untuk pengerjaan tugas seperti itu aja dulu ya. Oke. Nah, kita kembali ke bagian menu utama. Ini tadi ada bagian forum di mana kita bisa melihat aktivitas dari grup tersebut atau dari kelas tersebut. Terus ini di bagian tengahnya ada bagian tugas kelas. Ya, di sini di bagian tugas kelas kita bisa melihat ada beberapa topik atau beberapa mata pelajaran yang ditugaskan dalam kelas tersebut. Kita bisa lihat di sini ada TIK, ada English, ada absensi ya. Nah, mata pelajaran akan dibuat per topiknya, maksudnya topiknya akan dibuat per mata pelajarannya. Jadi supaya tidak tertumpuk ya. Nanti kita bisa ngecek per mata pelajarannya ada tugas apa aja. Oke, kalau kita mengklik judul dari mata pelajarannya, kita akan langsung masuk ke tab mata pelajaran. Sudah ada tugas apa saja. Tapi kalau kita mengklik langsung di tugasnya, itu akan langsung masuk ke tugas. Langsung masuk ke judul dan keterangan tugas sampai ke bagian di mana kita mengerjakan tugas.
Oke, kalau kita sekarang pindah ke bagian anggota. Nah, di anggota ini kita akan bisa melihat siapa saja guru yang tergabung dalam kelas tersebut dan teman kelas yang ada di kelas yang sama dengan kita. Nah, ini kalau di sini ada sekitar 6 guru yang terkoneksi dengan kelas yang sama, dan ini ada lumayan banyak nama-nama siswa yang sudah terkoneksi juga yang menjadi teman sekelas kita. Oke. Oke, untuk sementara itu saja dulu pembahasan untuk video Google Classroom kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di komen. Nanti mudah-mudahan tambahannya kita bisa buat lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.